Pernah nggak sih kamu ngerasa deg-degan atau keringat dingin cuma gara-gara ngeliat proses saving atau load game di layar PlayStation? Buat anak-anak yang tumbuh di akhir tahun 90-an atau awal 2000-an, rasa takut itu benar-benar nyata dan masuk akal banget. Soalnya di zaman dulu, progres kita main game itu nggak bisa langsung kesimpan otomatis di internet atau cloud kayak sekarang. Semua nasib permainan dan petualangan kita benar-benar bergantung sama sepotong kartu kecil yang mesti dicolokin langsung ke badan konsolnya. Nah, di video kali ini kita bakal nostalgia bareng soal gimana memory card PlayStation ini dulu sempet jadi benda paling keramat buat para gamer. Kita juga bakal cari tahu kenapa kartu kecil ini berharga banget, sampai-sampai satu kerusakan sepele aja bisa bikin puluhan jam waktu main kita lenyap dalam sekejap. Sebelum zaman PlayStation lahir di akhir tahun 1994, nyimpen hasil main game itu ribetnya setengah mati. Dulu banyak game di konsol jadul kayak NES atau Sega yang pakai sistem password untuk menyimpan progres permainan. Jadi setiap kelar ngelewatin babak tertentu, gamenya bakal ngasih kode panjang berisi kombinasi huruf dan angka buat kamu catat manual di kertas. Pas besoknya mau lanjut main, kamu mesti ngetik ulang kode itu satu persatu. Contohnya kayak pas main game Mega Man atau game balap Top Gear. Kalau kertas catatannya hilang atau salah tulis satu huruf aja, ya wassalam, kamu harus ulang lagi dari nol. Nah, seiring waktu muncul inovasi baru yang agak mendingan, yaitu menanam baterai jam kecil di dalam kaset gamenya buat ngejaga aliran listrik mini biar data kita nggak hilang pas konsol dimatiin. Sistem ini dipakai sama game berdurasi panjang kayak The Legend of Zelda tahun 1986 atau Final Fantasy seri pertama tahun 1987. Cara ini emang jauh lebih enak, tapi sayangnya harga kasetnya jadi mahal banget. Makanya nggak semua game punya fasilitas ini. Apesnya buat game yang nggak punya sistem password maupun baterai, para pemain terpaksa ngebiarin konsol mereka tetap menyala selama berhari-hari demi menjaga biar gamenya nggak keulang dari awal. Gara-gara penderitaan itulah industri game akhirnya sadar kalau mereka benar-benar butuh satu alat penyimpanan baru yang jauh lebih ringkas dan modern. Nah, begitu PlayStation pertama kali dirilis pada tahun 1994, ukuran dan tingkat kesulitan game di zaman itu langsung meningkat drastis. Bayangin aja, banyak game baru yang ceritanya jadi jauh lebih panjang, dunianya makin luas, dan butuh waktu lama banget buat bisa diselesain. Nah, otomatis kondisi inilah yang bikin para pemain mungkin nggak bisa namatin gamenya cuma dalam sekali main. Mau nggak mau, mereka benar-benar butuh cara aman agar bisa menghentikan permainan, terus mematikan konsolnya dengan tenang, dan habis itu melanjutkannya lagi besok-besok tanpa harus mengulang dari awal. Berawal dari kebutuhan penting itulah, industri game akhirnya mulai terdorong untuk menciptakan media penyimpanan khusus buat mencatat hasil main kita. Dan menariknya, transisi teknologi inilah yang kemudian membawa kita pada kemunculan salah satu aksesoris PlayStation paling penting sepanjang masa. Nah, mungkin banyak dari kamu yang bingung dan nanya, kenapa sih hasil gamenya nggak langsung disimpan di dalam mesin konsolnya aja? Jadi begini, berbeda dengan kebanyakan konsol modern zaman sekarang, PlayStation generasi pertama itu sama sekali belum punya memori penyimpanan internal di dalam mesinnya buat nyimpen data pemain. Nah, otomatis karena nggak ada memori bawaan itulah, pihak Sony akhirnya mengakali masalah ini dengan menyediakan yang namanya memory card eksternal yang mesti kita pasang sendiri pada slot khusus di bagian depan konsolnya. Makanya setiap pemain yang pengen nyimpen progres game mereka mau nggak mau ya harus modal buat beli dan punya memory card sendiri atau terpaksa minjem punya orang lain. Tapi menariknya, keputusan Sony ini justru malah bikin data permainan kita jadi sesuatu yang fleksibel karena bisa dicopot pasang dan dipindahkan dari satu konsol ke konsol lain dengan gampang banget. Nah, berawal dari keunikan itulah si kartu memori kecil ini akhirnya mulai bertransisi menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari para pemain PlayStation. Secara teknis, memory card PlayStation ini cuma punya kapasitas sekitar 128 KB aja yang dibagi lagi menjadi 15 blok penyimpanan. Bayangin aja, kalau menurut standar zaman sekarang, angka segitu jelas kelihatan kecil banget. Tapi uniknya, kalau pada masa itu, kapasitas segitu udah lumayan cukup buat menyimpan banyak file permainan kita. Nah, dari 15 blok itu, otomatis pembagiannya bakal berbeda-beda di setiap game. Ada sebagian
game yang cuma butuh satu blok aja, sementara game lain justru butuh beberapa blok sekaligus hanya untuk sekali save-an. Mau nggak mau, karena kapasitasnya terbatas, para pemain harus mengelola ruang memori itu dengan ekstra hati-hati. Makanya, semakin banyak game yang dimainkan, otomatis bakal semakin penting pula cara kita mengelola ruang di dalam memory card tersebut. Dan menariknya, transisi dari keterbatasan inilah yang kemudian memunculkan hubungan yang cukup unik antara para pemain dan file save-an game mereka. Nah, sadar atau enggak, semakin panjang durasi sebuah game, otomatis bakal semakin berharga pula file save-an yang dipunya sama si pemain. Contohnya kayak game-game bergenre RPG, simulasi, atau petualangan yang seringkali membutuhkan waktu sampai puluhan jam cuma buat bisa mencapai bagian akhir permainan. Nah, selama waktu yang panjang itulah para pemain biasanya udah berjuang mengumpulkan karakter keren, item langka, uang di dalam game, dan berbagai pencapaian berharga lainnya. Menariknya, semua progres dan jerih payah itu cuma tersimpan di satu tempat, yaitu di dalam memory card. Akibatnya, kehilangan satu file save-an aja seringkali berarti musibah besar, karena kita bakal kehilangan seluruh hasil permainan yang udah dikumpulin capek-capek selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, karena alasan nyesek itulah banyak pemain yang akhirnya mulai memperlakukan si memory card kecil ini dengan sangat hati-hati, layaknya barang mewah yang berharga banget. Meskipun sangat berguna, memory card ini punya keterbatasan kapasitas yang bakal cukup terasa seiring berjalannya waktu. Sebab ketika ruang penyimpanan di dalamnya mulai penuh, para pemain mau nggak mau harus membuat keputusan sulit yang bikin galau banget. Nah, dilemanya adalah kita perlu memilih file save-an lama mana yang masih ingin disimpan dan file mana yang terpaksa harus dihapus demi mengosongkan tempat. Kadang-kadang keputusan berat ini berarti kita harus rela mengorbankan belasan jam progres dari game lama yang udah capek-capek kita tamatin, cuma biar bisa nyobain dan mainin game baru. Pengalaman pahit gara-gara memori penuh ini bisa dibilang udah jadi makanan sehari-hari buat anak PS zaman dulu. Karena popularitas PlayStation yang luar biasa meledak saat itu, akhirnya banyak perusahaan pihak ketiga yang ikut-ikutan memproduksi memory card mereka sendiri. Menariknya, produk-produk KW ini biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding versi resminya Sony. Nah, buat urusan kualitas, beli memori beginian sebenarnya mirip kayak gacha. Ada sebagian yang bisa bekerja dengan baik dan awet digunakan bertahun-tahun tanpa ada masalah sama sekali. Namun di sisi lain, banyak juga yang kualitasnya itu bener-bener gak konsisten dan bikin emosi. Bahkan gak sedikit pemain yang akhirnya apes dan ngalamin gangguan penyimpanan kayak data save-an yang tiba-tiba hilang misterius atau si memory card-nya mendadak gak bisa dibaca lagi sama sekali oleh konsol kita. Karena resiko zonk yang gede itulah, kualitas sebuah memory card akhirnya berubah jadi faktor yang sangat penting banget buat diperhatiin. Dari sekian banyak masalah yang ada, salah satu mimpi buruk paling horor buat para pemain adalah save korup alias kerusakan pada data penyimpanan kita. Sebab ketika hal apes ini terjadi, file permainan yang udah kita simpan itu otomatis bakal berubah jadi rusak dan sama sekali nggak bisa dibaca oleh sistem konsol. Akibatnya kita nggak bakal bisa lagi ngelanjutin progres permainan yang sebelumnya udah susah-susah kita simpan. Parahnya lagi, dalam banyak kasus, data yang udah terlanjur rusak atau korup ini bener-bener sulit atau bahkan nggak bakal bisa dibenerin lagi sama sekali. Karena seluruh progres permainan kita bertumpu pada file tersebut, satu error kecil aja udah cukup buat ngilangin hasil main kita selama ini. Alhasil, momen ini sukses jadi trauma masa kecil yang paling nggak mau diingat sama anak-anak zaman dulu. Nah, tapi tahu nggak sih, pas proses penyimpanan lagi berjalan, si PlayStation itu sebenarnya lagi sibuk mindahin dan nulis data ke dalam memory card. Makanya, kalau tiba-tiba listrik padam atau mati lampu pas di momen krusial itu, proses save-an otomatis bakal langsung kepotong sebelum selesai. Musibah yang mirip juga bakal terjadi kalau ada tangan jahil yang asal nyabut memory card pas sistemnya masih membaca atau menulis data. Karena alasan rawan error itulah, makanya banyak game yang selalu nampilin peringatan tegas di layar, biar kita jangan pernah mematikan konsol atau nyabut memory card selama proses save lagi berjalan. Sebab satu gangguan kecil di waktu yang salah kayak begitu udah pasti bakal langsung bikin file save-an kita rusak dan berubah jadi korup. Nah, pas file save-an itu mendadak hilang, yang bikin nyesek tuh sebenarnya bukan cuma karena kehilangan data digitalnya aja, tapi lebih ke dampak psikologisnya, di mana kita bakal ngerasa lemes banget dan mendadak kehilangan motivasi buat main. Bayangin aja, ngerintis ulang game yang udah tamat atau jalan jauh dari nol itu rasanya males banget dan butuh mental yang luar biasa kuat buat
buat mau mengulang semua prosesnya dari awal lagi. Alhasil, alih-alih mau berjuang ulang, banyak pemain yang akhirnya milih buat pensiun dini dan gak mau lagi nyentuh game tersebut karena udah terlanjur sakit hati. Karena trauma emosional yang sedalam itulah, urusan colok-mencolok memory card akhirnya nggak bisa dianggap sepele. Malahan, hal ini mulai ngerubah cara para pemain dalam merawat benda kecil ini sehari-hari. Karena semua data pemain tersimpan rapi di dalam memory card, uniknya para pemain jadi bisa membawa progres game mereka kemana aja dengan sangat fleksibel. Contohnya, kita bisa dengan mudah lanjut main di rumah temen menggunakan file save-an yang sama. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kebiasaan ini tuh erat banget sama yang namanya budaya rental PS. Bahkan dulu banyak anak yang sengaja datang ke rental PS sambil ngantongin memory card sendiri. Tujuannya biar progres game yang panjang kayak RPG atau petualangan tetap aman dan gak gampang ditimpa sama orang lain. Alhasil, memory card ini akhirnya berubah jadi barang sakral yang hampir selalu wajib dibawa kemana-mana setiap kali kita pergi main PlayStation. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi konsol game akhirnya mulai berubah dan udah dibekali sama kapasitas penyimpanan internal yang jauh lebih besar. Alhasil, para pemain gak perlu lagi bergantung sama memory card buat nyimpan semua progres game mereka. Karena kehadiran hard drive internal udah jadi fitur standar yang wajib ada. Ditambah lagi, sekarang juga udah muncul era penyimpanan digital dan layanan cloud save yang bisa bikin data kita otomatis tersimpan aman secara online. Nah, semua perubahan modern inilah yang perlahan-lahan mulai menggeser dan mematikan peran memory card fisik di dunia game modern saat ini. Namun, mau secanggih apapun teknologi penyimpanan zaman sekarang, kenangan manis penuh drama bareng si kotak kecil memory card ini bakal tetap bertahan dan selalu punya tempat spesial di hati kita semua. Kalau dipikir-pikir, alasan kenapa memory card PS1 ini masih sering diomongin sampai sekarang tuh sebenarnya sederhana banget. Karena benda mini inilah yang jadi saksi bisu era dimana urusan nyimpen data game itu butuh perjuangan dan perhatian ekstra. Mulai dari pusing nyortir data penuh, panik takut korup, sampai perjuangan bawa kartu ini ke rental, semua momen itu sekarang malah berubah jadi memori masa kecil yang mahal banget buat diingat. Sensasi ikatan emosional kayak ginilah yang gak bakal bisa dirasain sama anak-anak zaman sekarang yang segalanya udah serba instan lewat cloud save. Makanya, meskipun fisiknya udah lama punah dan digantikan sama teknologi modern, kotak kecil penuh drama ini bakal selalu punya cerita legendarisnya sendiri buat dibahas ulang. Pada akhirnya, kisah memory card PS1 ini bukan cuma cerita tentang keterbatasan teknologi jadul semata. Bayangin aja kebahagiaan dan hasil kerja keras kita selama puluhan jam di dunia game semuanya bisa ditentuin sama benda kecil ini. Kalau lagi aman, semua data kita emang bakal dijagain. Tapi kalau lagi error, seluruh progres game kita bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Itulah alasan kenapa memory card ini bakal selalu jadi aksesoris game yang paling ikonik dan gak akan pernah tergantikan oleh generasinya. Sebab benda sekecil inilah yang dulu punya kekuatan besar buat memegang kendali penuh atas nasib, emosi, dan seluruh isi dunia permainan kita. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa sebuah game bisa kena krisis moneter, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.